Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pembuatan sediaan apus sputum. Tujuan dari pemeriksaan mikroskopik sputum ini yang pertama adalah untuk deteksi dini dan screening dari penyakit-penyakit respiratorik yang infeksius seperti tuberkulosis, eh, menentukan potensi penularan dari penyakit tersebut, dan membantu kita dalam mengetahui progres dari pengobatan penyakit tersebut. Lalu untuk keselamatan pemeriksa, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan handscoon, masker, dan jas laboratorium. Untuk alat dan bahan pemeriksaan yang akan kita gunakan adalah yang pertama sampel sputum, lalu larutan dekontaminan, larutan HCl. Untuk alat-alat yang akan digunakan adalah aplikator seperti lidi atau OC, rak kaca preparat, pembakar spiritus, dan alat sentrifugasi atau vortex shaker. Nah, untuk persiapan pemeriksa dan keselamatannya, kita harus terlebih dahulu sudah melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu, mengenakan handscoon, masker, dan jas laboratorium. Setelah itu, untuk persiapan dari sampel sputum, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan kaca preparat yang akan digunakan. Kita sudah sterilisasi dan harus kita labeli, yang di dalamnya sudah tercantum nama, umur pasien, dan nomor rekam mediknya. Setelah itu kita lakukan dekontaminasi pada sampel sputum pasien. Yang kita butuhkan adalah vortex shaker dan larutan dekontaminan, di mana larutan dekontaminan tersebut di dalamnya harus sudah terkandung kira-kira 4% dari natrium hidroksida dan 2,9% natrium sitrat. Lalu di dalam tabung sentrifugasi kita masukkan kira-kira 500 mikroliter dari sampel sputum dan 500 mikroliter dari larutan dekontaminan. Setelah itu kita homogenisasikan dengan vortex shaker pada kecepatan kira-kira 2500 rpm selama 20 detik. Setelah itu, larutan yang sudah dihomogenisasikan tersebut kita sentrifugasi kembali pada kecepatan 3000 rpm hingga kira-kira 15 menit. Setelah itu, setelah sentrifugasi, maka dapat dilihat pada larutan tersebut akan terbentuk supernatan dan sedimen, di mana supernatan biasanya terlihat lebih bening dan memiliki massa jenis yang lebih rendah, sehingga terdapat lebih di atas dibandingkan sedimen yang terdapat di bawah dan memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Lalu kita membuang supernatan yang terbentuk dari hasil sentrifugasi tersebut, dan kita menyisakan sedimen di bawahnya. Dan kemudian kita tambahkan kira-kira 100 mikroliter larutan HCl, lalu kita sentrifugasikan kembali. Nah, untuk dekontaminasi sputum telah selesai. Lalu untuk pengambilan sampel sputum tersebut, kita menyiapkan kaca preparat yang telah kita sediakan tadi. Lalu kita menyiapkan aplikator, yaitu OC, yang akan kita gunakan untuk mengambil sampel sputum yang telah didekontaminasikan tadi. Dengan OC yang sudah disterilisasi, kita mengambil sampel sputum tadi yang telah didekontaminasi, lalu kita letakkan di atas kaca preparat, dan hingga membentuk kira-kira daerah apusan sekitar 2 kali 3 cm. Lalu usahakan agar daerah apusan yang terbentuk tersebut tidak terlalu tipis, sehingga sampel tidak terlalu cepat mengering di kaca preparat. Lalu dengan aplikator selanjutnya, yaitu lidi, kita lakukan apusan spiral-spiral kecil pada pada apusan tersebut hingga sampel sputum tersebut tipis dan merata. Perlu kita hindari dari melakukan apusan spiral pada daerah yang sudah kering terlebih dahulu, karena hal tersebut dapat menimbulkan aerosol yang berbahaya. Lalu setelah kita ratakan sediaan dengan apusan spiral tersebut, kita biarkan sampel tersebut, kita biarkan sediaan apus mengering. Lalu
selanjutnya kita beralih ke fiksasi dari sampel sputum tersebut. Fiksasi kita lakukan dengan penjepit kayu. Kita menjepit tabung reaksi tersebut, kaca preparat yang di atasnya telah terdapat sediaan apus sputum tersebut. Lalu kita lewatkan 3 kali di atas api pada pembakar spiritus. Kita lewati sekitar 3 kali dan usahakan agar tidak membiarkannya terlalu lama berada di atas api, karena hal tersebut dapat merusak sediaan apus. Setelah kita lakukan fiksasi tersebut, kita letakkan kembali dan biarkan sediaan apus mengering pada rak preparat. Dan perlu diingat untuk OC yang digunakan tadi, kita OC dan lidi yang kedua aplikator yang kita gunakan tadi, kita harus mensterilisasikan kembali, terutama OC-nya. Kita lakukan sterilisasi dengan membakarnya hingga berpijar pada api pembakar spiritus, lalu kita meletakkannya pada wadah yang telah berisi disinfektan. Hal yang sama berlaku juga untuk lidi yang digunakan tadi. Kita langsung saja taruh ke wadah yang telah berisi disinfektan. Setelah kita membiarkan sediaan apus tadi mengering di atas rak preparat, selanjutnya kita beralih ke metode pewarnaan Ziehl-Neelsen, dan sesuai skenario akan diperoleh hasil pewarnaan Ziehl-Neelsen berikut yang dilihat pada mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 10 kali dan lensa objektif kira-kira 100 kali. Lalu untuk skenario ini, sampel sputum ini adalah berasal dari pasien berusia 35 tahun yang datang dengan keluhan batuk-batuk hingga 3 minggu. Setelah itu, yang perlu kita perhatikan dari tampakan apusan mikroskopik ini adalah kita ingin mendeteksi apakah mungkin terdapat bakteri tahan asam yang ditandai dengan warna yang merah akibat pewarnaan dari karbol fusil yang tidak luntur akibat dekolorisasi asam alkohol, dan sementara yang lainnya sudah luntur pewarnaan karbol fusilnya, dan setelah diberi pewarnaan kontras yaitu methylene blue, maka tampak hampir semua daerah-daerah ini berwarna biru. Lalu pada kasus ini dapat kita temukan beberapa hal-hal yang normal. Terlebih dahulu adalah epitel. Lalu dapat kita temukan juga leukosit atau sel-sel PM polimorfonuklear yang berwarna lebih biru gelap ini tersebut. Setelah itu kita beralih ke mendeteksi untuk apakah terdapat mikroorganisme, yaitu bakteri tahan asam yang biasanya ditandai dengan warna merah berikut. Dapat kita lihat bakteri-bakteri yang berbentuk seperti basil. Nah, ini menandakan adanya bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dan dapat kita lihat juga bakteri lainnya, bakteri yang berwarna biru dan berbentuk kokus ini yang berantai-berantai. Kemungkinan bakteri tersebut adalah Streptococcus pneumonia. Maka dapat kita interpretasikan untuk diagnosis banding dari hasil pemeriksaan mikroskopik sputum ini adalah pneumonia dan tuberkulosis. Untuk interpretasi secara kuantitatif berdasarkan dari referensi dari Kementerian Kesehatan, untuk bakteri tahan asam kita berikan interpretasi kuantitatif, yaitu 3 kali plus atau plus, di mana hal itu ditandai dengan jumlah dari bakteri tahan asam yang melebihi 10 dalam 1 kali lapangan pandang. Sementara interpretasi kuantitatif bisa negatif jika misalnya tidak terdapat bakteri tahan asam pada hingga 100 lapangan pandang. Setelah itu
Setelah kita menentukan diagnosis, setelah kita menentukan interpretasi diagnostik dari hasil pemeriksaan sputum ini, pemeriksaan mikroskopik sputum ini, kita dapat mengkomunikasikan hal tersebut kepada pasien. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan mikroskopik sputum tadi, kita kemudian melakukan pengamanan keselamatan pemeriksa kembali dengan melepas masker dan handscoon, lalu membuangnya ke tempat sampah medis dan melakukan kembali sanitasi tangan secara rutin. Setelah itu kita mengkomunikasikan kepada pasien mengenai hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih.